Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang from part. Baiklah, di sini di from part ini adalah from yang berisikan untuk perekapan atau rekap akhir untuk hasil penjualan. Di sini ada riwayat pendapatan, totalkan, ada untung ruginya di mana, dan modal awal, sisa modal, biaya operasional, hasil yang digunakan tadi, biaya modal ya akan dihitung semuanya akan berapa digunakan, baru ditambahkan inputan untuk pendapatan, baru dihitung lagi, barulah kita bisa mendapatkan laba bersihnya. Pertama untuk riwayat pendapatan di sini akan misalnya akan keluar output yang hasil riwayat pendapatan hasil from 3 akan bisa diurutkan datanya atau nilainya secara ascending dan descending. Untuk penjelasan button ascending di sini ketika diklik tombol untuk pengurutan list box secara ascending, itu di button 2. In item code list box 1, di sini list box satunya. Item menghitung jumlah item di list box untuk menentukan ukuran array yang bisa terurut. Jadi diurutkan ANSI string di total array sama dengan new ANSI string, dan membuat array dinamis untuk menyimpan item dari list box. Salin data dari list box ke array. Untuk for in i sama dengan 0, ini lebih kecil dari item code. Loop menyalin setiap elemen dari list box ke array, dimana untuk loop menyalin setiap elemen dari list box ke array. Jadi total array sama dengan list box 1 item sering menyalin data dari list box ke array. Nah, untuk pengascendingannya dikondisikan dieksekusi kondisi for in gap sama dengan item code. Dimulai dengan gap yang besar dan dikurangi setengah setiap iterasi atau perulangan diulang sampai untuk for hingga mulai iterasi dari gap hingga elemen terakhir. Existing state menyimpan elemen saat ini untuk diperbandingkan. Nanti elemennya diperbandingkan, indeks inj di sini indeks yang digunakan untuk memindahkan elemen. Lalu bandingkan elemen yang berjarak gap dan lakukan pengurutan jika perlu. Untuk kondisi for ini jika elemen sebelumnya lebih besar akan digeser. Total array sama dengan total array J kurang gap. Di sini geser elemen yang lebih besar. Total array J sama dengan tab ditempatkan elemen yang sedang diurutkan pada posisi yang benar. Jadi posisinya akan berubah di posisi pengurutan ascending. Bersihkan list box dan tambahkan data yang sudah diurutkan. List box 1 di clear pertama, jadi dieksekusi di program berjalan. List box 1 dihapus semua item di list box agar menambahkan data baru yang setelah diurutkan. For untuk item in i sama dengan 0, i lebih kecil dari item code, increment loop untuk menambahkan elemen-elemen yang sudah diurutkan kembali ke list box. Ini list box 1 item add menambahkan
elemen yang telah diurutkan. Baru delete total array, hapus array yang dinamis untuk membebaskan memori yang digunakan. Itu untuk penjelasan di button ascending. Untuk descendingnya kurang lebih hampir sama, tapi dibedakan itunya. Ini tombol untuk mengurut listbox secara descending itu button 1. Jika button diklik in item sama dengan listbox item code, itu menghitung jumlah item yang ada di listbox. Assisting total array new assisting item code, membuat array dinamis untuk menyalin data dari listbox. Salin data dari listbox ke array. For untuk loop menyalin setiap item dari listbox ke array. Total array sama array i sama dengan listbox 1 item string menyalin data dari listbox ke array. Menggunakan cell sort descending untuk kondisi for menentukan awal dimulai dari setengah jumlah elemen. Di kondisi kedua untuk mengiterasi elemen-elemen array berdasarkan gap. Existing type sama dengan total array menyimpan nilai elemen saat ini untuk dilakukan perbandingan dan pemindahan. Variable untuk melacak sini integer j bukan variable untuk melacak indeks yang digunakan dalam penggeseran items dan penggeseran inputan. Lalu dilakukanlah perbandingan elemen yang berjarak gap dan diurutkan secara descending. Kondisi for jika elemen sebelum lebih kecil digeser elemen ke kanan jika lebih kecil ke atas bawah dari nilai sementara tab. Total array J sama dengan tab di tempatkan elemen yang sedang diurutkan pada posisi yang tepat. Nah, baru dilakukan membersihkan listbox dan tambahkan nilai data yang sudah diurutkan oleh listbox 1 di clear atau menghapus semua item yang di listbox 1 untuk mempersiapkan data yang sudah diurutkan. Kondisi for in i sama dengan 0 kecil dari item code increment untuk loop menambahkan elemen yang sudah diurutkan ke listbox. Setelah diurutkan akan ditambahkan ke listbox, ditambahkan kembali ke listbox. Listbox 1 item add total array i menambahkan item yang telah diurutkan kembali ke listbox. Itu delete menghapus array dinamis untuk membebaskan memori yang digunakan. Saya beralih ke untuk button hitung yang dimana hitung ini digunakan untuk ketika sudah ada modal awal sisa modal menghitung modal awal sisa modal biaya operasional. Untuk codingannya di sini button untuk menghitung nilai yang digunakan. Di sini ada variable MA sama dengan string, yaitu modal awal ini yang berada input nilai yang berada di edit 1 teks, edit 1 yang ini, dan edit 2 SM sama dengan string to integer edit 2 teks, ya di sini sisa modal diambil dari edit 2. Juga BY biaya operasional yang dia berada di edit 6. Nah, lalu yang digunakan variabel yang digunakan sama dengan MA modal awal dikurang sisa modal ditambah biaya operasional. Nilai edit 3 sama dengan integer to
toString yang digunakan akan ditampilkan hasil di edit 3, akan ditampilkan di sini. Button 4 enable sama dengan true mengaktifkan button, dan akan mengaktifkan button 4, dan button 3 enable sama dengan for akan mengaktifkan button 3. Nah, setelah itu akan hasil hitungan semua hitungan yang di edit 1, edit 2, edit 6 yang setelah dilakukan button hitung akan keluar digunakan. Baru kita di sini kita bisa menambahkan pendapatan yang berasal dari total pendapatan, dan akan kita hitung kembali menggunakan fungsi button 4 atau button hitung. Di sini untuk digunakan variable ini digunakan sama dengan string to integer, nilai edit 3 teks, ambil nilai dari edit 3 yang digunakan. Nah, pendapatan dari edit diambil dari nilai dari edit 4 pendapatan, baru laba sama dengan pendapatan dikurang digunakan. Nilai yang berada di edit 3 di edit 4 akan dikurangi dengan nilai yang berada di edit 3. Untuk edit 5 tag sama dengan into string laba akan menampilkan hasil di edit 5, itu laba bersih. Di sini hasil pengurangannya akan menentukan berapa laba bersih hasil dari penjualan. Nah, button 5 ada enable sama dengan true, mengaktifkan button 5, button tutup. Terakhir ya, akan sini untuk pengguna button tutup. Nah, button tutup ini berfungsi untuk memberhentikan program, karena setelah kita untuk button terakhir untuk mematikan program. Nah, aplikasi determinate menghentikan aplikasi. Baiklah, sekian penjelasan prompt 4 dari saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan penjelasan video-video dari saya. Saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.